beli apa aja? Kayak orang kaya sekarang. Sekarang saya bisa beli apa aja. Cari uang yang lebih banyak ya. Memang beginian nanti gua. Awas lu, gua balas lu. Tenang. Ada si kadang lari. Allahu Akbar. Cepat pergi. Jangan cari neraka kamu di sini. Jangan main-main ya. Lu kagak tahu gua preman sini. Gua habisin lu. Kabur. Lu gua kabur. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Maria? Maria? Mana? Maria? 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 Lu Maria, ngapain lu? Mana sana aja HP gue hilang, ternyata lu maling. Sabar, Bang. Sabar. Saya bukan maling, Bang. Nanti saya jelaskan, Bang. Jelasin dari kucing. Lu mau jelasin apa? Maling gue. Kembalikan barang-barang saya! Balikan! Saya bukan maling, Pak. Saya bukan maling. Saya tidak merasa mengambil barang Bapak. Tahu kan? Mau mangkir lo? Jangan. Mau apa kamu? Mau ikut campur? Dia belum tentu bersalah, Pak. Kasihan. Kamu tahu apa? HP, tustel, dan televisi saya dia ambil, dia datang lagi ke kamar saya untuk mengambil yang lainnya. Bapak, apa benar Bapak mengambil barang-barang Bapak ini? Tidak. Saya tidak pernah mencuri. Bah, dia bohong, Bah. HP-nya jatuh di bawah tempat tidurnya. TV dan tustelnya digadaikan sama istrinya. Dan surat penggadaiannya ada di dalam lemari. Bapak jangan sembarangan menuduh, Pak. Hanya karena handphone Bapak yang jatuh di bawah tempat tidur. Lalu tusdal dan TV Bapak itu digadein sama istri Bapak. Coba sekarang Bapak periksa surat gadnya itu di dalam lemari. Bohong! Itu bohong! Bapak yang bohong. Siapa yang bohong? Coba periksa dulu. Cek. Wah!
Gimana sih itu tadi? Bang, ngeliat dua orang lewat sini gak, Bang? Enggak, tuh. Yang seorang kira-kira separuh baya, umurnya 30 tahun. Yang satunya lagi 25 tahun, Bang. Jangan-jangan abangnya Maria. Setiap tahun dia datang untuk menengok adiknya. Dia orang itu, Bang, mau masuk kamar saya. Kamarmu itu bekas kamar adiknya. Pasti dia mengira kalau Maria masih tinggal di situ. Sekarang dia ada di mana? Mana saya tahu, saya juga lagi mencarinya, Bang. Sudahlah. Kasihan itu orang. Nggak bersalah malah gua pukulin. Makanya jadi orang jangan so jago. Siapa itu? Tidak ada orang. Tapi tidak ada orang. Saya di sini. Oh ya Pak, kita berada di kota apa ini Pak? Sinagar. Sinagar? Baru kali ini saya mendengar kota namanya Sinagar. Masya Allah, ini mimpi apa asli ya? Mimpi kali, Pak. Mimpi? Iya. Sakit. Ini bukan mimpi nih, asli ini. Ya Pak, buruan. Wah, apaan tuh ya? Coba lihat, itu karnaval apa bukan? Menurut Bapak gimana? Dibilang karnaval, tapi pakaiannya kayak zaman klasik. Itu kan zaman dulu. Sekarang itu kan zaman modern. Masya Allah. Kurang ajar. Mentang-mentang punya kendaraan gede, main sembarangan aja. Mendingan kita sikat aja, Wul. Panggil si raksasa menyerbu kapal itu. Kemudian, ayo. Ada apa tuan kecil memanggilku? Kejar kendaraan itu dan hancurkan. Baik tuan kecilku. Ada yang ngejar kita, Bang. Gede bener. Naik, Bang. Buru Pak, kejar nih.
Awas. Wah, hati-hati Pak. Kita maju. Kembali prajurit. Jangan tadi terbang. Ayo. Ada unsur, Pak. Masya Allah. Saya berada di rumah. Gak mungkin. Kemarin kan saya di rumah Pak Yahya. Tapi sekarang berada di rumah lagi. Mimpi kali. Loh, Bapak kok tahu rumah saya? Dan Bapak... udahlah. Saya mau tanya sesuatu, Pak. Kemarin kan saya sama Bapak dari rumah Pak Yahya bareng menuju pergi ke suatu tempat yang saya tak jelas itu. Tapi kenapa tiba-tiba di sini lagi, Pak? Sudahlah, tidak usah dipikirkan. Itu bikin pusing. Bukan dipikirkan, Pak, tapi saya butuh penjelasan. Hai. Karena Iya. kemarin saya naik kendaraan Bapak dan melihat hal aneh, kotak aneh, anak kecil botak. Dan sekarang tiba-tiba sudah... Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, kenalkan ini teman baru aku. Ayo cepat. Kenalkan. Iya, Bapak sudah kenal. Loh, Bapak kenal di mana? Aku aja baru ketemu dia. Bapak naik kendaraan bareng. Tapi kalian... udahlah, ganti baju sana. Oh ya, Pak. Dia itu adalah anak saya. Anak satu-satunya. Ibunya meninggal 5 tahun yang lalu. Lalu Bapak tidak menikah lagi? Saya merasa istri saya masih hidup. Dia baik, sangat baik. Jadi saya lebih baik sendiri, Pak. Sebentar ya, Pak. Kemana sih Kubar? Kuper. Sosok, itu kan temennya si Kuper ya. Digital kalau bisa jitak si Kuper. Mana ya? Mendingan kita jitak temennya aja. Kalian nunjukin di kita dah. Yuk. Simsalim. Kok boleh jalan sendiri? Yuk. Baju? Enggak, kami sudah terbiasa. Kamu mau mainan nggak? Main apa? Nih, saya liatin. Mau. Nanti dulu, ada syaratnya. Apa syaratnya? Kamu mesti dijitak dulu. Ah, nggak mau ah, sakit. Enggak sakit, cuma seperti ini. Enggak apa. Bener ya?
Iya. Kayak gitu ya. Ya. Betul nggak sih? Sini. Ini. Wah. Wah, kena lo. Rasain lo. Aduh, tangan. Aduh. Coba dulu. Wah! Tidak! Tidak, tolong! Tidak, tolong! Tidak, tolong! Aduh! Memang begini ya nanti gua. Awas lu, gua balas lu! Paman, lihat aku punya mainan. Buang mainan itu. Jangan. Sekarang kamu lihat mainan. Paman, paman. Bar, Saya di sini. Ya ampun, tadi kamu nggak ada di sini. Tadi di situ ada ular. Sekarang udah nggak ada kan? Nah, udah jangan takut. Rumah yang di sana rumah siapa? Di sana itu rumahnya Pak Nasution. Kenapa emangnya? Ada penyanyi jahat mau menguras isi rumahnya. Kita usir aja. Bilang ayah dulu yuk. Jangan, kita hadapi sendiri saja. Yuk, yuk, yuk. Aman kagak nih, Indra? Aman. Hah? Yakin lo? Udah, aku yakin. Aman. Lanjut. Ayo. Gimana? Aman kan, Indra? Udah, aman. Bukan. Lu punya bag. Ada. Bantuin dong. Iya. Aduh, kagak beres juga di jendela. Aduh, gua pakai jatuh lagi. Buruan masuk. Wah, ada apaan lu? Ini nggak kena nih. Lu jangan gara-gara, Mang. Kagak beres. Lu ini gara-gara. Lu bosan ngintil gua. Kagak ngaco. Brengsek lu. Hah? Lu yang ngintil gua kan? Gua pecat dari abang ipar lu. Bodo amat. Gantian lu. Beneran dia namparnya. Kagak kenal nih. Lu barusan yang ngintil gua kan? Kagak, sumpah. Terus apaan lu? Nggak tahu. Berdua nih. Kagak ada siapa-siapa lo. Hah? Gua kagak ngerti. Hah? Gua di sini kok nyantil kapan? Gila lu. Hantu yang mana? Seperti nih. Gua duluan.
buruan, mama gua. Buruan, tolong. Buruan, gua. Bener ya. Pakai api di nongol aja, satu. Pakai nongol lagi. Aduh, jalan. Mau ngikutin. Kau rawasi lo. Aduh. Terkutuk kau hantu. Hanya. Gua pecat lo, kagak bakal gua kasih adik gua lo. Makanan. Ayo. Sini kamu. Jangan galak-galak apa. Aduh, apa kamu kagak maling lagi? Hantunya nakal. Nggak bisa pegangan aku. Bantu. Hati tangan beneran. Aneh, kenapa dua penjahat itu bisa lari ya? Padahal kan muka lu nggak kayak hantu. Yoi dong, muka ganteng kayak gini kok dikira hantu, katro. Gue juga bingung. Kamu itu kan cakep. Kok dibilang kayak hantu? Gue juga bingung. Ayo yuk. Sembah kami, Gusti Ratu. Paman Nagapercona, di alam atas ada seorang calon budak sahaya sedang memuja Semedi meminta bantuan kita. Dia ingin kaya. Untuk itu, pergilah Paman ke alam atas. Serahkan Usro dan Tiwul agar mereka mencuri uang buat dia. Bawa kemana nih, Wul? Jadi bingung, Wul. Maaf, Gusti Ratu. Siapa namanya? Sukardi. Mintalah Wadal untuk 1 tahun sekali 1 nyawa. Bila dia tidak sanggup, maka dialah yang akan menjadi wadalnya. Daulat kami, Gusti Ratu. Asap kemudian dalam puja semedimu telah menggerakkan belas kasihan kepada penguasa Rawademitin Sukardi. Puja semedimu serta persembahanmu diterima. Bukalah matamu sekarang. Aku penguasa Rawademit datang untuk mendengarkan permohonanmu. Sembah pangabekti hamba Pukulun, penguasa Rawademit. Katakan, apa keinginanmu? Bila hamba anugerah agar hamba bisa menjadi orang kaya sehingga hamba tidak diperhina oleh banyak orang. Bisa. Tapi apa kamu sanggup memberikan kami tumbal dalam setiap tahunnya pada penguasa Rawademit ini? Sanggup, Pukulun. Sukardi, 1 nyawa dalam setiap tahunnya. Betul. 1 nyawa dalam setiap tahunnya. Kamu juga harus. Kamu tidak sanggup melakukannya. Maka nyawamu sendiri akan menjadi akibatnya. Siap, Pukulun. Perjanjian harus dibuktikan. Maka dari itu, pilihlah salah satu ikan di situ, lalu sembelih. Kata ada 2. Iya. Ini tuh. Oh. Ayo yang itu ya.
kasihan. Kenapa? Aku tidak ada. Kamu nggak ingin saya? Jauh sini mau dibantu. Potong ikan saja aku tidak tega. Capek. Sukarni, ingat hidup kamu itu susah. Kamu harus jadi orang kaya. Tolong Pak. Sakit banget. Untuk dia menjadi orang kaya. Itu kan Bu? Iya iya. Mata duit. Ih, mata duit kan. Katanya naruh nyawa anaknya. Bagus sekali. Tekadmu sudah bulat. Dan kamu lulus dalam ujian ini. Maka dari itu, terimalah persembahan dari anugerah Semedi. 2 tuyul yang akan mencarikan uang untukmu. Terimalah. Terima kasih. Saya mau jadi anak Papa. Saya juga. Iya. Yuk kita cari uang. Tapi bantu Bapak yang cari uang. Ya. Udah pagi, Wul. Iya. Itu kan Pak Sukardi. Oh iya ya. Cepetan Gipa bilang anaknya udah meninggal. Iya, dah. Nanti suruh langsung kuburan aja ya Pak. Iya. Ibu duluan ya. Pak Sukardi tunggu. Ada apa, Pak Andi? Pak Kardi kemana aja sih? Cepat Pak Kardi ke kuburan, Pak. Ke kuburan untuk apa ke kuburan? Aduh, Pak. Maman udah meninggal, Pak. Apa? Maman meninggal? Betul, Pak. Sekarang Pak Kardi ke kuburan dah. Sebelum terlambat supaya bisa melihat wajah terakhir kalinya, Pak. Nggak mungkin. Ayo. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Maman! Maafkan Bapak, maafkan Bapak. Kenapa kamu bisa begini, nak? Maman. Dia nangis. Dia anak kecil aja. Bah. Ini, Bah. Itu dia orangnya, Bah. Dia biar keluar gitu. Ngapain dia putih itu kemari? Cepetan usir. Tapi jangan sampai bikin heboh di sini. Kita pancing yuk. Yuk kayak dia mengejar kita. Bah, tapi awas sih Bah gendelannya. Kok dia ikut campur? Cepet-cepet bantuin aku. Beres. Abah awasin dari sini. Iya. Cepetan. Jin kadar, jin lipat, beraninya mah tuyul. Ya kan Bu? Iya. Anak kecil. Ayo sini. Ayo. Aduh. Capek banget ya, Wal. Wul. Mana? Apa? Mendingan kita sembunyi di semak. Ya. Yuk. Tolong. Ayo. Ada tuh jelek itu. Lagi jalan. Kemarin kita dikerjain masjid. Ingat kita kerjain aja langsung. Yuk. Simsalabim.
sekarang tidak sama dengan pemimpin zaman dulu. Maksud Bapak, bukannya orang zaman sekarang itu lebih maju? Iya, maju teknologinya tapi merosot akhlaknya. Sekarang itu pemimpin dipandang sebagai pangkat. Karena itu mereka membeli suara rakyat dengan uang. Itulah yang mereka kerjakan. Ya memang kenyataannya begitu. Ya karena oleh itu fokus para pemimpin kita bukan membela rakyat. Mereka malah memikirkan bagaimana cara uang mereka itu kembali. Yang mereka bagi-bagikan. Di samping itu mereka mencari keuntungan. Betul. Akhirnya rakyat yang menjadi korban. Ngurus apa-apa semuanya sekarang serba bayar. Ya sampai korupsi di segala bidang. Sehingga hukum sampai tatanan hidup pun jadi kacau. Setelah itu beban rakyat kita semakin berat. Mereka tidak lagi takut melakukan dosa. Karena mempertahankan hidup mereka sendiri. Itu salah pemimpin kita. Sampai kapan semua ini berakhir? Widi, kita dapat ular. Tuh, cepetan. Kita kerjain yang begini dong. 1, 2, 3. Widi. Selamat kerja, oke. Yuk. Yoi, men. Bar, Ya, Pak. ada yang ngajak main kamu tuh. Ya, Pak. Lalu, bagaimana menurut Bapak jalan keluarnya? Ya, seorang pemimpin harus berjiwa teladan. Contohnya seorang direktur. Teladan kepada bawahannya. Tolongin, Bro. Kasian deh lu napiluan begitu. Kuat lu sama gua lu. Ya, cepetan ah. Oke, Bro. Ayo cepetan kita ke sini. Sekarang minum dulu ya. Harus rajin belajarnya. Uang jajannya. Nggak mau, Rinto nggak mau. Loh, biasanya kan juga 1.000. Bekas Rinto selalu dirampas sama anak kelas 5 atau anak kelas 6. Jadi kalau Rinto bawa 1.000, Rinto nggak bisa jajan. Bar, kamu anterin Rinto ke sekolah. Sekalian kamu ikut belajar, biar pintar. Baik, Pak. Kalau Rinto bawa 2.000, Rinto yang 1.000-nya bisa diumpetin. Kan biasanya juga segini. Ah, Rinto nggak mau. Rinto nggak mau. Rin, ayo kita ke sekolah bersama. Nggak mau. Ayo, nggak mau. Nanti aku mau bekal tambahan dari ayah dulu. Tenang. Aku mau duit banyak nih. Yuk. Sini. Jatah. Sini. Tan. Udah pergi. Duit. Ini buat lo. Yes. Rinto. Ayo kita kejar. Woi, Rinto. Jatah. Tan. Jatah. Tan. Jangan. Jatah apaan lo? Mau lu siapa sini? Preman. Lo udah berani ngelawan ya? Gue berani sama lu. Setan alas. Serang dia.
Aduh. Jadi anak jangan nakal. Kamu mau duit kamu dirampas? Siapa tuh? Ada suara, tapi nggak ada orangnya. Iya, perasaan dikit banget ya. Iya, itu deket banget tuh. Cari siapa? Aku di sini. Coba Cooper, kamu maju ke depan dan perkenalkan dirimu kepada kawan-kawan, ya. Ya, Bu. Perkenalkan, nama saya Cooper. Hah? Cooper, kurang pergaulan kali. Salah. Cooper itu artinya aku percaya. Nama lengkapnya adalah Muhammad atau Muhammad Cooper. Saya dilahirkan di bangsa jin putih. Maaf. Maksud saya waktu kecil ibu saya menggendong saya dengan kain jin putih biar tidak kedinginan. Sekian perkenalan dari saya. Terima kasih. Hidup Cooper! Hidup Cooper! Hidup Cooper! Hidup Cooper! Bagus. Nah, sekarang kalian boleh mengucapkan selamat kepada Cooper sebagai tanda bahwa kalian bersahabat. Nah, saudara sekelas yang saling bantu-membantu dan tolong-menolong. Cooper. Iya, aku gak bakal pernah lupa. Bener, nggak lupa. Iya, Coba kamu sebut namaku siapa? Lilis. Bohong, namanya bukan Lilis, tapi Lisa. Jadi anak jangan suka bohong tau Lis. Kalau kamu tukang bohong, di dadamu akan penuh ulat. Lisa, kamu kenapa, Lisa? Lisa banget, Lisa. Lisa, mana ulatnya, Lisa? Mana ulatnya? Mana sih, kok nggak ada nih anak nih? Jangan-jangan di kelas. Iya, ada nggak? Jangan-jangan takut dibalas kali. Iya. Ya bener tuh, bener banget. Siapa takut? Emang kamu macan? Maaf. Dago, Nano, cepat ikut ibu ke kantor, ya. Lu juga nih. Mau dorong kamu itu kejahatan kamu sendiri. Makanya jangan suka jahat sama orang. Gak nyambung lu. Ada asal lu. Atas kesalahan kalian, push up 30 kali. Ayo. Ayo cepat. Dago, yang benar kamu. Coba.
saya bisa beli apa aja? Jatuh. Wah, saya orang kaya sekarang. Sekarang saya bisa beli apa aja. Cari uang yang lebih banyak ya. Oh, bisa gila, hai, I tell you. Kalau stres, awet dulu. Oh, bisa gila, hai, I tell you. Kalau stres, awet dulu. Hai penonton, how are you? Para penonton, how do you do? Mari, mari kita bergembira. Hai penonton, I love you. Hai penonton, I love you. Hai penonton, I love you. Oh bisa gila, hey I tell you. Kalau stres, oh what's to do? Oh bisa gila, hai I tell you. Kalau stres, oh what's to do? Hai penonton, how are you? Para penonton, how do you do? Mari, mari kita bergembira. Hai penonton, I love you. Oh, hai penonton, I love you. Hai penonton, I love you. Oh, bisa gila, hai, I tell you. Oh no. Kalau stres, awet dulu. Kita bekerja setiap hari, membanting tulang sepanjang hari. Kita bekerja setiap hari, membanting tulang sepanjang hari. Mari bersantai seminggu sekali. Oh melepas lelah, mari menyanyi. Bersantai, Yuk santai, mari kita santai. Carilah cari pasanganmu. Hai penonton, I love you. Hai penonton, I love you. Oh hai penonton, I love you. oh, bisa gila, hai, I tell you. Kalau stres, awet dulu. Kita bekerja setiap hari, membanting tulang sepanjang hari. Kita bekerja setiap hari, membanting tulang sepanjang hari. Mari bersantai seminggu sekali. Melepas lelah, mari menyanyi. Bersantai, Yuk santai, mari kita santai. Carilah cari pasanganmu. Hai penonton, I love you. Hai penonton, I love you. Oh hai penonton, I love you. Sungguh mati Pak Haji. Tadi malam uang saya udah saya hitung, ada 2 juta seperempat. Tadi pagi tinggal 2 juta. Berarti yang seperempat juta hilang Pak Haji. Memang uang Pak Latif ditaruh di mana? Ya saya simpan di lemari. Lemarinya saya kunci saya kantongin. Sama Pak Haji. Uang saya malah hilang 500.000. Padahal uang itu saya taruh di dalam peti. Kuncinya saya bawa-bawa Pak Haji. Aneh. Loh, tadi pagi juga Pak Sutar datang bersama istrinya ke rumah saya. Dia lapor kehilangan uang 1 juta. Jangan-jangan ini ada hubungannya antara hilangnya uang Pak Bedor dan Pak Latif, Haji. Kalau memang benar, berarti desa kita ini sudah tidak aman, Pak Haji. Maaf, Pak Haji. Cerita tentang babi ngepet dan tuyul yang suka mencuri uang itu apa benar-benar ada, Pak Haji? Wah, saya paling tidak mengerti tentang hal begituan.
Tapi kalau terjadi apa-apa, sebaiknya kita berpikir realistis dulu. Tapi Pak Haji, seumpamanya itu cerita-cerita benar-benar ada, apa yang harus kita lakukan? Kita langsung memohon pertolongan kepada Allah. Karena Allah Maha mengetahui hal yang gaib. Biarkan Dia yang mengerahkan para malaikatnya untuk bertindak. Karena kita hanya bisa memohon dan memohon. Manusia itu tidak punya kekuasaan apa-apa. Betul, saya setuju Pak Haji. Karena kalau ada masalah gaib, kita tidak perlu pergi ke dukun. Kita minta saja sama Allah. Kalau kita bersungguh-sungguh, pasti akan dikabulkan. Iya Pak Burhan. Allah itu mau mendengar permohonan hambanya. Kalau gitu, saya permisi dulu Pak Haji. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi. Bah, jangan-jangan cerita orang yang pernah kehilangan Juji itu benar paling bah. Aku jadi curiga nih kepada tuyul rawa demit yang pernah kita temui itu tuh bah. Sekarang begini, kamu selidiki saja dulu siapa yang memelihara tuyul-tuyul rawa demit itu. Nanti biar Abah yang mengajak Pak Burhan untuk kerjasama. Oke? Oke. Ayo. Yuk. Tuyul dari rawa demit. Iya. Dia itu bangsa jin kafir yang biasa kita sebut setan. Dia dibawa dari rawa demit oleh orang yang memujanya di sana. Tapi kan itu susah sekali untuk dinalar. Loh, kok ketawa? Bapak pernah melihat makhluk-makhluk aneh ketika Bapak menaiki kendaraan saya. Bapak melihat orang-orang yang gundul, lalu raksasa. Terus lagi Bapak juga melihat makhluk yang bertanduk. Apa itu semua sulit dinalar? Iya, tapi ketika itu kejadiannya itu seperti mimpi. Anehnya, ketika saya menggigit tangan, terasa sakit. Sungguh misteri. Tuyul itu juga masalah misteri. Nah, lalu bagaimana cara kita mengatasi misteri tersebut? Kita cuma punya satu kekuatan, yaitu kuatnya hubungan kita dengan alkoholik. Jadi, yakinlah kalau Bapak bisa dibimbing untuk mengatasi masalah tersebut. Insya Allah. Kenapa orang itu tangannya digendong belakang? Kata orang, dia sedang gendong tuyul, Chan. Jangan-jangan dia pelihara tuyul lagi. Ah, sok tahu kamu. Makanya kalau jalan, jangan suka menggendong tangan ke belakang. Nanti kamu disangka pelihara tuyul lagi. Tuyul jelek! Woi! Kenapa, Pak? Dua orang itu bisa bikin kita repot. Habis, Bapak mau ngapain? Kira-kira bisa nggak salah satu di antara mereka kita jadikan modal untuk persembahan Gusti Dewi Durgandini? Bisa, asal Bapak mau tanggung jawab. Ya iyalah, saya pasti tanggung jawab. Ayo, ayo. Mana? Ya udah totak wadah untuk persembahan. Ayo. Ya, ya. Cepat. Benar orang itu dari tuyul. Gimana kamu tahu? Nah, buktinya. Waktu aku godain, orang itu nengok belakang. Alah, jangan suka sudon. Barangkali cuma kebetulan saja dia nengok. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau jalan jangan hendadan aja, Pak Burhan. Kok sendiri? Kami bertiga kok. Cari pasangan dong, Pak. Jangan dake atau perawan ting-ting, kek. Ya, tidak perlu jablay, Pak. Jablay. Ya, ya, Mari, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia kok nggak lihat? Bah, Loh, kenapa sembunyi di sini? Bapak lihat dua bocah gundul itu. Bocah gundul mana? Saya nggak lihat. Bapak mau tahu apa yang terjadi di sana? Boleh. Sekarang pejamkan mata Bapak. Sekarang
Dan lihat. Ada 2 bocah botak-botak. Itu yang disebut tuyul. Sepertinya dia melihat kita, kok. Gak mungkin, gak mungkin. Emang dia punya ilmu apa? Tampaknya muka blow on, wah. Jangan salah. Dia kan temennya jin putih. Ya, iya juga ya. Pasti si jin kadat mengajari ilmu putih melihat kita, wah. Oh iya. Sepertinya sedang ada yang dikejar. Kedua teman Bapak tadi. Hasan dan Kosim. Iya. Sekarang cepat Bapak kejar mereka. Dan pegang tangannya erat-erat. Lalu Bapak baca ta'awudz dan ayat kursi sebanyak 3 kali. Insya Allah tuyul-tuyul itu tidak akan pernah bisa mendekati Bapak. Dan jangan lupa, jangan pernah memandang matanya. Iya, ya. Lan, Kosim, Hasan, sebentar. Kenapa, Bantu Bapak? saya. Bantu saya. Pejamkan mata kalian. Ayo pejamkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, perih. Aduh, mataku perih. Aduh. Sialan. Kemana orang itu tadi? Bener juga ya. Mana orang-orang tadi, Bu? Pak Burhan! Pak Burhan! Itu dia. Burhan! Oh iya. Cepetan. Ayo. Iya. Bocah gundul seperti tuyul, Sin. Jangan-jangan memang bener-bener tuyul lagi, San. Kalau tuyul, duitnya banyak. Kerjaan dia tuh kayak nyari duit. Iya. Hei, Gundul. Kamu tuyul bukan? Ya. Kalau kamu tuyul, mana bagi duitnya dong? Boleh. Simsalabim. Mana? Nanti dulu. Ada aturannya. Aturan apa? Nama kamu siapa? Nama. Saya Kosim. Dan ini temanku Hasan. Hasan. Saya mau menjegat ubun-ubun kalian. Oke. Tapi ada uangnya, oke? Sip. Sok, ambil uangmu. Ya. Simsalabim. Kayak mendadak. Mana? Rezeki 15 Harta dulu. Berapa duitnya nih? Berapa? 10 juta. 10 juta, men! Dalam waktu 5 menit. Iya. Tapi jongkok dulu. Iya. Oh, cepat takut. Cepat. Ampun. Jangan ampun. Nggak dibunuh, paling juga sinatin. Jangan. Kami nanti sudah dipanggil enggak datang lagi di bangsa kami. Sunat. Jangan.
Yang penting Hasan dan Kosim sudah selamat. Sebenarnya tuyul-tuyul itu peliharaan siapa sih, Bah? Pemiliknya masih penduduk kampung sini. Coba kamu selidikin, nanti lapor sama Abah. Baik, Bah. Gagal, Pak. Musuh Gusti Dewi Turgandi ini ingin ikut campur. Ya, betul. Siapa? Saya belum pernah melihat orangnya. Kan anak kadang. Dan anak yang sebaya saya, tukar. Sekarang tunjukkan orang itu supaya saya bisa menghadapinya. Itu sama saja, Pak. Bahwa Bapak memelihara tuyul. Ya kan, loh? Iya dong. Saya ini kan hanya diam saja. Dan dari mana mereka tahu kalau saya ini memelihara kalian? Ya bukan hanya manusia biasa saja, Pak. Ya sejenis teman saya. Tapi golongannya sama. Jadi bagaimana? Dan Bapak nggak usah nongol. Supaya kita semua bisa aman tuh. Pasti dia sedang mencari majikan saya. Tapi kalian tetap mencari uang kan buat saya? Ya, kami tidak bisa operasi di kampung ini. Karena dijaga oleh penduduk kampung. Kami tidak bisa mencuri uang. Ya kan, Nur? Iya. Oke. Saya nggak peduli kalian mau operasi di mana saja. Yang penting kalian harus setor uang sama saya, paham? Ya, lebih banyak. Yuk. Cukup kan? Cukup, Pak. Makasih, Pak, ya. Ya. Oh ya, kalau ketemu Kang Imin sampein salam saya. Wah, beliau lagi sedih berat, Pak. Soalnya kemarin uangnya yang dalam lemari itu hilang. Ya, padahal uang itu buat persediaan anaknya sunat bulan depan, Pak. Selain Kang Imin, apalah ada lagi yang kehilangan uang? Banyak, Pak. Banyak. Zaman sekarang orang tuh pada ngetren, Pak. Nyimpen duit di dalam lemari yang udah dikunci aja bisa hilang. Tapi, Pak, katanya nih yang mencuri itu pasukannya Nyi Roh Kidul. Jangan asal menuduh, jangan sok tahu. Bener, Yaudah. Pak. Orang dibilangin, buktinya aja hilang, lenyap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di kampung lain banyak yang kehilangan ya, Pak? Kok kamu tahu? Saya dengar dari tukang ojek tadi. Iya. Tapi ini benar-benar aneh. Lu kan di kampung kita. Sekarang sudah nggak ada, malah pindah kampung sebelah. Bapak mau memberantasnya. Ayo, nanti saya bantu. Caranya gimana? Kita tunggu si Kupar. Dia sedang saya suruh untuk menyelidikinya. Iya. Keren banget sih, Wak. Ya, jadi pasti kita dapat bagian. Yuk, ayo. Kan, yuk kita keluar cepetan. Mana yang dapat gue? Yeay! Ya, Bos. Kawin lagi aja, Bos. Ya, Bos. Ya, Bos. Saya memang mau kawin lagi. Ya, Bos. Wah. Itu uang saya. Sini. Hei, itu uang saya. Ayo, saya mau kawin lagi. Ayo.
Mau apa kalian? Mau barang-barang lebih petak. Jangan bang. Lepasin. Jangan bang, jangan. Kau mau apa lu? Iya. Saya lepas sendiri. Jangan mau, Mbak. Siapa lo? Kayak tunjukin muka lo. Keluar lo. Cepat pergi. Jangan cari neraka kamu di sini. Jangan main-main ya. Lu kagak tahu gua preman sini. Gua habisin lo. Wah, beres nih, Bos. Jangan main-main lu ya. Gua tusuk nih. Lu kagak tahu gua bawa pisau. Pisau yang mana? Lihat dong yang benar. Itu bukan pisau, goblok. Waduh, udah beres. Setan ini mah. Kabur. Lu buruan kabur, bego. Ampun! Ayo tungguin gue! Rasain lu gue kerjain. Paman! Paman! Kamu sedang apa di sini? Aduh, untung Paman datang. Tadi ada perampok, Paman. Paman anterin saya pulang dong, saya takut. Ayo, mari. Oh iya, Paman dengar-dengar kamu mau dilamar sama Soekardi. Hah? Amit-amit. Loh, kenapa? Kan ganteng. Iya. Yuk kita main yuk. Nama saya Uslo dan ini Tiwul. Bibi mau ini enggak nih? Ya mau. Nanti dulu, ada syaratnya. Syaratnya apa? Nih lihat nih. Apa itu? Bibi kenal gak? Sama Pak Soekardi. Pak Soekardi yang orang kaya itu. Oh ya kenal dong. Pak Soekardi naksir sama Mbak Trinil. Lalu? Besok Pak Soekardi pengen ngelamar Mbak Trinil. Apakah Mbak Trinil siap? Mbak Trinil harus minum obat itu. 1 tetes. Tuh. Nih. Situ. Nih upahnya, Bi. Bocah lo. Di Mumun, Paci ditambahkan 10 juta lagi. Bener? Hah? Kalau sampai Mbak Trinil menikah, saya dapat 10 juta lagi. 10 juta rupiah. Mau. Pasti, Bi. Permisi dulu ya, Bi. Iya. Selamat bekerja ya.
bawain hadiah dari Pak Kardi. Wah, ini kesukaan monyet. Nih, tak kei. Nih, ayo, ayo. Loh, ini kan kesukaan monyet. Makan, ayo makan. Alhamdulillah, monyetnya ndak mati. Jadi ini tidak beracun. Aku suki, aku jadi suki. Alah, 10 juta. 10 jutanya, 10 jutanya. Saya monyet mana Ujang? Nah, Ipa ngapain sih kesini lagi? Ujang mana Ujang? Ujang ada di sini, Ujang ada di rumah. Nah, ini aja, ini buat Ujang ya. Nah, sekarang Naipa pulang saja ke rumah. Sudah, sana, ya. Nggak makan juga. Aku jadi suki. 10 juta. Benar-benar tidak berbahaya. Nek Ipa saja tadi minum sampai habis. Tidak mati. Rezeki nomplok hanya meneteskan berapa tetes saja. Aku dapat ratusan ribu. Aku dapat lagi 10 juta. Kalau 6 sampai kelacak. Woi, kamu cari siapa? Orang bisa mati di kaki. Lu siapa? Gue baru lihat. Saya Sarukan, ada nomor Trinil. Sarukan. Kok Sarukan konten jelek kayak gini sih? Hah? Saya tuh bener-bener Sarukan. Sarukan ini tahu. Si Trinil itu kan cantik. Kamu adanya, kamu ini kayak anak penyakitan, kamu kayak anak kurang jajan tau nggak? Aduh, kamu main di kali ya, hah? Om jangan hina saya ya. Gini-gini ciptaan Tuhan tahu. Saya tahu kamu ciptaan Tuhan, siapa bilang ciptaan monyet? Tapi kamu ciptaan Tuhan yang gagal. Sekarang nggak usah banyak ngomong. Cepat panggil kakak kamu. Saya mau ketemu sama kakak kamu. Makanya jangan suka menghina orang. Bisinan. Ada apa, Bi? Ada yang mau ketemu dengan Non. Siapa, Bi? Nggak tahu, Non. Bi, ngapain sih kalau gitu? Itu, Non. Habis orang itu lucu banget gaya jalannya. Gini, Non. Bisa aja kamu. Lucu kan? Non, sepertinya dia naksir sama Non. Tapi Non, hati-hati. Orang seperti itu biasanya suka bersekongkol dengan setan. Setan? Ada aja. Udah beres belum, Bi? Pokoknya situ asik, dijamin syuk, pelacet. Masya Allah. Non, sini Non. Tuhan dari tadi sudah menunggu Non pelacet. Tadi Bibi manggil saya. Lah iya toh Non, di kamar Bi.
Udah deh non, pokoknya yang penting non harus terima ya. Itu orang sudah ganteng, kaya, sugih kemana-mana. Non nggak bakal nyesel non, seumur hidup non. Iya. Ya udah. Udah bisa. Jidatnya kenapa? Oh, apa-apa. Oh, tadi kejedot pintu. Kamu kenapa ketawa? Lucu banget tau gak sih? Kayak jin bertanduk. Jin bertanduk tau gak? Non, ini minumnya non. Yang ini buat Tuan. Iya. Mari silakan Tuan. Iya, Silakan. makasih. Mari. Apa kamu bilang? Foto aku bau kentut. Jangan sembarangan kalau ngomong ya. Saya nggak kentut, kamu yang kentut. Kamu yang kentut. Ih, kamu. Enak aja. Di sini cuma ada 2 orang. Kalau aku nggak kentut berarti kamu yang kentut. Tuh, bau kentut. Ya, kamu yang kentut. Mendingan kita duduk lagi yuk. Ayo. Kamu yang kentut. Tau nggak? Lebih baik kita sekarang minum untuk menetralisir masalah. Rasain lu. Ngapain sih? Iya, sana. Kenapa badan gue sakit? Badan gue gatal.
gue semalam di Cimkra. Sayangku, cium aku sayang. Tidak apa-apa, Jangan. Tolong. Kamu siapa? Kamu bisa tiba-tiba di mobil saya? Saya nggak pernah mimpi ketemu nenek-nenek sama kamu. Mana air benar-benar yang kalian banggakan itu? Karena saya cintai yang digandungi oleh si Kecil. Yang ada malah timbul penyakit kata-kata dan terus. Kalian tahu? Sampai-sampai saya tidur terus-terusan nggak bisa berhenti. Cari yang tidak beres, bos. Kalian berdua yang nggak beres satu goblok. Kalau Bapak mengatakan kami tukang ngibul, itu juga mengatakan Gusti Dewi Turgandini tukang bohong. Tapi mana? Mana buktinya? Ini bukan hanya gagal total, tapi saya dibuat malu. Saya dikejar-kejar monyet betina dan orang gila dalam keadaan hampir telanjang. Sekarang kalian berdua pergi. Pergi dari rumah ini. Saya nggak mau lihat muka kalian berdua lagi. Pergi. Pergi. Kalian lagi pergi. Hah? Kurang ajar. Nama besarku, kehormatanku, wibawaku yang menyebabkan aku dipuja-puja manusia akan hancur kalau penyebab kegagalan tidak bisa aku temukan. Coba kita cari jawabannya melalui cermin sakti, Gusti Ratu. Kira-kira apa penyebabnya sehingga air guna-guna itu tidak bekerja? Kurang ajar. Rupanya jin musuh keparat itu yang menyebabkan kegagalan air guna-guna saktiku. Paman Naga Percona, Iya, Gusti Ratu. bawa Cooper dan bunuh dia. Maaf, Gusti Ratu. Bapaknya pasti tidak akan tinggal diam. Bunuh sekalian bapaknya. Maaf, Gusti Ratu. Kita sudah tahu kelebihan kadar itu yang selalu dimiliki kekuatan lain. Dia tidak menyerbu ke istana ini saja, sudah merupakan keberuntungan bagi kita. Iya. Bagaimana kalau kami gagal? Bawa Sukardi kemari. Dia sudah terlambat 10 hari memberikan wadal pengorbanan. Seret dia dan jangan beri ampun. Dialah penyebab kegagalan semua ini. Cepat! Sendika, Gusti Ratu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yes, Gimana, Pak? berhasil bah. Pak Sukardi yang jadi biang keroknya. Dialah yang melihara tuyul itu. Kalau begitu kita ambil semua uang yang dia punya, lalu kita suruh Pak Burhan untuk mengembalikan sama orang-orang yang pernah merasa kehilangan. Bagaimana? Wah, sip banget itu bah. Cooper setuju. Kita beraksi nanti malam aja bah. Jangan tunggu-tunggu nanti, malah nggak jadi lagi. Oke, let's go. Oke. Cepat bunuh dia.
Jangan bunuh kami. Apapun permintaan kalian akan kami laksanakan. Kami berjanji. Baik. Kalian semua kami ampuni. Tapi kembalikan uang-uang yang pernah dicuri oleh dealer-dealer ini. Dan buat juga catatan nama-nama orang yang pernah merasa kehilangan. Baik, akan kami laksanakan. Cepat kalian ambil semua uang yang kalian. Ayo cepat. Ya, ya. Kembalilah kamu ke jalan yang benar. Sewaktu jalan ini masih terbentang luas. Dan pintu surga belum tertutup. Allah sangat membenci perbuatan penganiayaan terhadap manusia. Dan makhluk itu bukan Tuhan. Jadi berbaktilah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nih uangnya nih. Dan ini catatannya. Cepat kalian tangkap Sukardi. Bawa dia ke Rodebe untuk dijadikan budak. Ayo cepat. Baik. Saya dengar suara waktu Sukardi mengekek. Mau mendengar, Pak. Enggak menyangka kalau Pak Kardi mati mendadak begini, Pak.